Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel pasal 3 ayat 12 sampai 21. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem yang menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tetap setia pada Tuhan.
Tidak ada orang dalam sejarah yang tidak memiliki masalah. Setiap orang yang masih hidup di dunia ini memiliki kemungkinan untuk mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan, dan cobaan. Entah hal itu diakibatkan oleh diri sendiri karena kelalaian, dengan tahu dan mau, atau tanpa sengaja, atau disebabkan oleh orang lain, ataupun muncul dengan sendirinya di luar campur tangan manusia, seperti gunung meletus, penyakit, gempa bumi, dan lain-lain. Selagi kita masih hidup di dunia ini, akan tetap ada banyak pergumulan. Bagaimana semua itu disikapi? Saudaraku terkasih, bacaan pertama dari kitab Nabi Yoel mengingatkan kita tentang komitmen Tuhan untuk tidak meninggalkan umatnya, yakni Israel di Yehuda. Ia dengan tegas menyatakan diri sebagai tempat perlindungan dan benteng bagi orang Israel. Allah menyatakan dirinya sebagai tumpuan keselamatan bagi Israel. Ia akan selalu menjaga dan melindungi bangsanya. Dalam suasana apapun juga, Allah hingga akhir zaman menjadi penjaga bangsanya. Ia akan selalu menyertai, bekerja melalui orang-orang baik, mendukung dan solider dengan suasana umatnya kapanpun. Di tengah penderitaan dan ancaman, ia selalu menjadi perlindungan bagi umatnya. Poin tentang perlindungan oleh Allah ini dijelaskan lebih lengkap oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Biarpun konteksnya adalah seruan tiba-tiba dari seorang perempuan yang memujinya, ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah bahwa orang harus mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Baginya, orang yang berbahagia, yang diselamatkan dan yang berhasil dalam hidup adalah mereka yang belajar bertekun, tetap setia, tetap komit mendengar, dan dekat dengan Tuhan dalam suasana apapun. Tidak ada solusi yang paling menenangkan diri dalam setiap masalah dan penderitaan dalam hidup selain tetap bersandar padanya. Tuhanlah yang mengubah setiap orang menjadi pemenang dalam setiap tantangan, pergumulan, dan masalah yang dihadapi. Semoga demikian. Amin.